Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia dari mahasiswa YAILA semuanya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, ansar, dan hadis qudsi demi memenuhi tugas mata kuliah hadis dan ilmu hadis. Jadi adik-adik sekalian, dapat kita ketahui bahwa satu pengertian hadis. Hadis secara bahasa yaitu sesuatu yang baru. Hadis juga sering disebut dengan kabar. Apa itu kabar, adik-adik sekalian? Yang dimaksud dengan kabar itu adalah berita. Berita yang dimaksud dari kabar itu yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadis. Seperti adik bilang sama teman itu bilang sama yang lain, itu riwayat hadis, seperti itu hadis sekalian. Dan menurut istilah hadis itu, secara bergaris besar, menurut istilah hadis itu adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ikhwan. Perkataan Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi secara garis besarnya. Perbuatan Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, adik-adik sekalian. Dan hal ikhwatnya, adik-adik. Yang dimaksud dengan hal ikhwat itu adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat. Seperti adik sekalian itu bilang sama teman ke teman gitu, itu yang dinamakan dengan diriwayatkannya, adik-adik sekalian. Yang kedua, ada pengertian sunat. Apa itu sunat, adik-adik sekalian? Jadi yang dinamakan dengan sunat adalah yaitu jalan, sairah, sebagai al-tarikah atau sairah, yaitu jalan. Menurut bahasa atau jalan kebaikan yang baik ataupun yang jelek, baik terpuji atau tidak. Bisa juga dinamakan seperti sunat itu seperti kebiasaan, walaupun tidak baik, itu dinamakan dengan sunat, adik-adik sekalian. Jadi menurut Endang Sontari bahwa antara hadis dan sunat dapat dibedakan, bahwa hadis konotasi adalah segala peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, berarti yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad, adik-adik sekalian. Kalau hadis yang pertama. Dan kalau sedangkan sunat ini, adik-adik, sesuatu yang diungkapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus oleh Nabi juga, yang dimungkilkan dari masa ke masa dengan jalan mutawatir, adik-adik sekalian. Yang ketiga, ada pengertian kabar. Jadi, yang dimaksud dengan kabar ini, adik-adik sekalian, serupa dengan makna hadis, adik-adik. Yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian kabar menurut istilahnya, adik-adik sekalian, antara ulama berbeda pendapat, adik-adik sekalian. Menurut para ulama ilmu hadis, sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu marfu, mauqus, dan mauqtu, mencakup segala yang datang dari Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in, baik perkataan, perbuatannya, dan ketetapannya, adik-adik. Jadi mengatakan bahwa kabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad, sedang yang datangnya dari Nabi disebut hadis. Yang dimaksud dengan kabar secara garis besarnya berarti, adik-adik sekalian, sesuatu yang datang dari selain dari Nabi Muhammad, sedang yang dinamakan dengan hadis adalah yang datang dari Nabi Muhammad, adik-adik. Ada juga yang berpendapat lain, adik-adik sekalian, seperti kabar dan hadis merupakan hubungan antara batasan makna umum dan khusus. Oleh karena itu, hadis adalah kabar dan bukan sebaliknya. Setiap kabar termasuk hadis. Perbedaan ini dapat dilihat dari pemakaian kedua kota tersebut, adik-adik.
Ada yang keempat adik-adik sekalian, pengertian ansar adik-adik. Jadi yang dimaksud dengan ansar ini adik-adik bekas atau sisa dari suatu titik jejak langkah yang ditingkatkan seseorang juga dapat disebut sebagai ansar adik-adik. Secara istilah ansar itu adik-adik sekalian perbedaan pendapat di antara pendapat para ulamanya adik-adik, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi adik-adik. Dan ada juga menurut jumhur ulama mengatakan bahwa ansar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berarti adik-adik contohnya seperti sahabat Rasulullah dulu pernah mendengar kata-kata Nabi, itu yang boleh dibilang maksud tadi disandarkan kepada Nabi adik-adik sekalian. Pengertian hadis qudsi yang kelima. Hadis qudsi ini adalah kitab Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui mimpi atau ihas. Kemudian Rasulnya menerapkan pada apa yang diterimanya itu dengan reduksi, yaitu sendiri, walaupun tetap menyandarkan kepada Allah. Di antara contohnya seperti perkataan Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, kayak gitu. Contoh dalam hadis biasanya ada adik-adik sekalian. Contoh hadis kudusi saya sebutkan seperti an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu haqqal kataban fi kitabihi ala nafsihi fahuwa mawdu'u indahu inna rahmati tahlibul khatbiyah, yang artinya adik-adik sekalian diriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah, ketika Allah menetapkan pencipta makhluk, dia menuliskan dari dalam kitab di ketetapan untuk dirinya sendiri, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Jadi maksud sebesarnya adalah maksud dari hadis qudsi ini adalah yang Rasulullah telah bersabda adik-adik. Rasulullah telah bersabda ketika Allah menetapkan. Itu yang masuk hadis besar hadis qudsinya adik-adik sekalian. Struktur hadis seperti ada sanad, matan, dan rawi adik-adik sekalian. Jadi sanad itu adik-adik sekalian menurut bahasa adalah sandaran adik-adik, sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Contohnya seperti berita tentang jalan mata yang berkaitan dengan istilah sanad yang disebut dengan matan. Matan adalah menurut bahasa berarti tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Itu disebut dengan matan. Seperti matan hadis, yaitu yang akhirannya berarti matan, itu yang dinamakan adalah yang bisa disebut dengan gayah as-sanad atau ujung sanad adik-adik. Itu yang dinamakan dengan matan adik-adik. Jadi sesuatu pengertian itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafaz hadis itu sendiri adik-adik. Itu dinamakan dengan matan adik-adik. Matan. Jadi ada satu lagi rawi. Jadi rawi ini berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Disebut dengan rawi. Biasanya kalau sering kita dengar adik-adik sekalian seperti perawi atau rawaul kayak gitulah. Bukhari dan Muslim gitu. Itu dinamakan dengan rawi. Tabak. Jadi dimaksud dengan sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufik, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.